Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan nantinya ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Silakan untuk ketua kelas dapat menyiapkan untuk berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Khairun Nisa Cindy, Muhammad Nasir, Muhammad Iqbal, Ina Mahla Asafila, Nisa Ayu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah kita juga dapat bertemu untuk melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Bagaimana, apakah anak-anak ini masih ingat pembelajaran yang minggu lalu kita membahas apa? Ya? Baik, bersuci. Ya, bersuci. Tapi kita lebih spesifik lagi ya, udah membahas tentang macam-macam dari air ya. Nah, macam-macam dari air ini kan ada 4 ya. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu mengenai macam-macam dari air? Silakan angkat tangan. Oh baik, Mas Iqbal, monggo. Apa? Itu macam-macam air, ada 4 disebutkan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Ya benar, tadi jawaban dari Mas Iqbal, macam-macam air itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah air suci yang mensucikan. Yang kedua yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga yaitu air najis. Dan yang keempat yaitu adalah air makruh. Dan kemarin kita itu juga membahas mengenai benda-benda yang najis. Nah, siapa ini yang tahu benda-benda najis itu ada berapa? Iya, ada 7. Siapa yang berani untuk menyebutkan benda-benda najis itu ada 7 apa aja? Silakan. Oke, Mbak Cindy. Silakan ya Mbak Cindy. Ya, betul sekali. Yang pertama yaitu adalah binatang darat yang mengeluarkan darah selain mayat manusia ya. Nah, terus yang kedua yaitu adalah nanah. Yang ketiga yaitu adalah segala benda cair yang keluar dari 2 pintu. Nah, selanjutnya yaitu adalah arak. Ya, dan selanjutnya adalah anjing dan babi, dan terakhir yang ketujuh yaitu bagian dari binatang yang diambil dari tubuhnya itu pada waktu hidup. Nah, binatang itu selagi hidup tapi diambil, maka itu merupakan bagian tubuhnya itu ya diambil. Nah, itu merupakan benda yang najis. Nah, alhamdulillah ya ini anak-anak semua pembelajaran yang kemarin masih diingat. Semoga terus diingat dan dipelajari ya anak-anak. Nah, berhubung kalian alhamdulillah sudah paham, kita akan lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai najis. Nah, najis ini juga ada macam-macamnya. Nah, macam najis itu ada yang tahu berapa macam najis? Oh, belum tahu. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama yaitu najis mukhaladhah, mutawassithah, mukhafafah. Najis mukhaladhah yang pertama. Najis mukhaladhah itu adalah najis yang berat. Nah, najis yang levelnya paling tinggi nih. Nah, itu bagaimana mensucikannya? Mensucikan najis mughaladhah ini dengan cara yaitu membilas atau membasuh 7 kali.
Air itu tuh dicampur dengan tanah. Nah, jadi membasuhnya itu 7 kali. Nah, seperti itu. Najis yang kedua yaitu namanya najis mukhafafah. Ya, najis mukhafafah itu adalah najis apa? Ada yang tahu? Iya, najis mukhafafah itu adalah najis yang ringan. Nah, bagaimana Bu cara mensucikannya? Nah, cara mensucikannya yaitu dengan mempercikkan air. Mempercikkan air itu di bagian daripada yang najis, mempercikkan air seperti ini. Nah, tapi dilihat dulu seperti apa itu najisnya. Contohnya yaitu seperti kencing daripada bayi laki-laki yang dia itu belum makan selain daripada ASI ibunya. Nah, itu bisa dengan mempercikkan air. Tapi ada lagi ini, air kencing perempuan. Bagaimana dengan air kencing perempuan? Kalau air kencing perempuan, yaitu dengan membasuh air sampai mengalir daripada yang terkena najis tersebut. Baik. Dan yang terakhir ini, yang ketiga, yaitu najis mutawasitoh. Nah, apa itu mutawasitoh? Iya, najis pertengahan di antara keduanya. Nah, ini juga dalam najis mutawasito dibagi lagi macam-macamnya menjadi dua, yaitu najis hukumiyah dan najis ainiyah. Najis hukumiyah itu apa? Najis hukumiyah yaitu yang ada, kita yakini ada itu, zatnya itu ada. Nah, tapi tidak terlihat warnanya, baunya, rasanya, itu kita tidak melihat secara langsung, tapi kita meyakini ada seperti itu. Nah, kalau najis yang ainiyah itu najis yang benar-benar ada. Kita lihat baunya, kita merasa bau gitu ya, dan warnanya ada, rasanya pun ada, seperti itu. Itu namanya najis ainiyah. Baik. Itu macam-macam najis ya anak-anak. Kalian harus bisa menghafal itu kategori-kategori daripada macam-macam najis seperti itu. Untuk lebih kita bisa mengenali lagi tentang macam-macam najis, Ibu akan memberikan tugas santai. Ini tugas santai ya, karena saya akan membagi kelompok. Di sini Ibu sudah menyediakan beberapa gambar. Nanti kalian bisa mengkategorikan gambar apa ini, termasuk najis apa, cara mensucikannya seperti apa. Nanti kalian bisa mempresentasikan di depan. Saya sudah menyiapkan 4 gambar ya. Coba anak-anak mulai hitung 1 sampai 4. Ya, dari sebelah kanan. Ya, alhamdulillah sudah semua ya. Nah, kalau sudah semua, kalian gabung kepada nomor yang sama-sama 1. Yang 1 di sebelah sana, yang 2 sini, yang 3 belakangnya 1, yang 4 belakangnya 2. Nah, oke, perwakilan dari masing-masing kelompok silahkan mengambil gambar secara acak di depan Ibu. Sudah ya? Semua sudah kebagian gambar? Ya. Kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, di gambar itu juga sedikit ada keterangan, ada clue-nya. Kalian coba diskusikan. Itu termasuk najis apa dan cara mensucikannya itu seperti apa. Nanti kalau sudah, Ibu tunjuk untuk kalian mempresentasikan di depan. Seperti itu ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Alhamdulillah, sudah ya? Apakah kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3? Oh, belum siap yang kelompok 3. Oke, Ibu kasih tambahan waktu lagi. 5 menit lagi ya. Dipersiapkan, harus sudah selesai. Baik, alhamdulillah sudah selesai semua nggih. Oke.
Ibu tunjuk ya ini untuk yang mempresentasikan di depan. Ya, silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan. Nah, sini ya. Kalian presentasikan dapat gambar apa, jenis atau macam najisnya apa, terus cara mensucikannya itu bagaimana? Oke, nah, baik. Kelompok 2 itu sudah mempresentasikan hasil jawaban mereka. Nah, di sini mereka itu mendapatkan gambar ada pakaian. Ya, di situ ada pakaian. Terus ada botol yang namanya Homer. Nah, dia tumpah di situ. Tapi clue-nya di situ adalah kering. Iya kan? Kering ya. Nah, dan kelompok 2 itu menjelaskan bahwa itu adalah najis hukmiyah. Nah, bagaimana? Teman-teman semua ini, apa benar ini najis hukmiyah? Ini tidak ada yang menjawab, berarti masih bingung ya? Ya, Ibu jelaskan ya. Mereka memang benar mengatakan bahwa ini gambar ini merupakan najis hukmiyah. Tapi mereka salah cara mensucikannya. Nah, yang benar itu seperti apa, Bu? Nah, yang benar yaitu dengan membasuh menggunakan air yang mengalir ya. Nah, dengan volume yang lebih besar tentunya. Nah, itu kan Homer yang kering kan. Jadi hukmiyah. Jadi dia meyakini ada itu najisnya, tapi karena sudah kering jadi tidak terlihat itu bau, rasa itu sudah tidak terlihat, namanya hukmiyah. Nah, kalau masih terlihat kebalikannya itu apa? Ainiyah. Nah, seperti itu. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan jawabannya. Ibu sangat mengapresiasi antusias kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Walaupun ada masih yang salah, tidak apa-apa. Nanti kita evaluasi lagi, kita tambah lagi besok. Kita murojaah lagi yang macam-macam najisnya, biar kalian terus setiap harinya ingat macam-macam najis itu ya. Oke. Dan untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu kasih 2 tugas untuk kalian. Ini tugasnya individu ya. Tadi kan sudah kelompok, yang sekarang individu. Agar kalian lebih paham lagi nanti di rumah. Belajar lagi, nanti pertemuan berikutnya kita ulang lagi, biar mantap. Tambah pemahaman kalian tentang macam-macam najis ini ya. Nah, apa itu tugasnya? Yang pertama, cari contoh-contoh daripada macam-macam najis itu. Minimal berapa? Minimal 5. Ya, minimal 5 masing-masing tuh. Dan dilengkapi juga dengan cara mensucikannya. Ya. Dan tugas yang kedua, karena minggu besok kita akan menambah materi lagi tentang tayamum, kalian baca-baca tentang tayamum. Niatnya dan bagaimana caranya. Kita nanti praktekkan bareng-bareng ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini kita bisa menambah materi tentang macam-macam najis. Semoga dengan tambahan materi ini kalian makin paham, kalian makin bersemangat untuk belajar. Dan kesimpulan untuk pertemuan kali ini, materi kali ini apa? Ada 3 macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama yaitu najis mughalladhah. Yang kedua najis mukhaffafah. Yang ketiga najis mutawassithah. Nah, najis mughalladhah yaitu najis yang berat. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh 7 kali dan airnya itu dicampur dengan tanah. Yang kedua yaitu najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Cara mensucikannya yaitu dengan mempercikan air pada bagian najisnya. Nah, yang ketiga yaitu najis apa?
mutawassithah, pertengahan. Ya, dibagi-bagi menjadi dua, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Kalau hukmiyah itu kita yakini ada zatnya, tapi tidak ada berupa rasa, bau, seperti itu, warna tidak ada. Kalau ainiyah itu kebalikannya. Kita tahu itu ada rasanya, ada warnanya, ada baunya, tercium. Seperti itu. Alhamdulillah kita sudah mempelajari itu. Semoga besok kita dapat kembali belajar lagi. Ibu berharap kalian nantinya pembelajaran yang akan datang menjadi pelajaran yang lebih baik lagi, lebih semangat lagi mencari ilmunya, dan tentunya kita akan menerapkan metode-metode belajaran yang lebih asik lagi biar kalian tidak bosan. Seperti itu. Dan kalian, Ibu berharap kalian itu jauh lebih aktif lagi, lebih giat lagi dalam belajar. Nanti setelah di rumah kalian buka-buka lagi, kalian murojaah lagi yang Ibu berikan tugas tadi. Kalian sambil memahami, sambil ingat-ingat apa yang disampaikan Ibu pada waktu di kelas. Nah, alhamdulillah cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan juga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar, terus semangat, terus tingkatkan aktif kalian, semangat belajar kalian. Semoga pertemuan berikutnya adalah pertemuan yang lebih baik. Oke. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata selama proses pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.